Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Hussein teman-teman. Salam sehat, salam profit ya teman-teman ya. Hari ini di tanggal 8 Juni ya, di sekitar jam 4 ya teman-teman ya. Kita lihat indeks Fear and Greed Index kita ya di indikator 17 ya, Extreme Fear ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat yang kemarin ya, Bitcoin tuh sempat naik turun ya, sempat bergerak naik, bergerak turun ya teman-teman, kayak anggap kayak orang ingus ya teman-teman ya, bisa naik bisa turun. Nah teman-teman, saya juga mau update nih tentang kalau misalkan teman-teman baca di Google atau baca di berita Bloomberg atau di WN Investasi ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat bahwa Binance tuh diserang SEC teman-teman ya, Security and Exchange Commission ya. Nah dulu kasus serupanya juga sama yang pernah dialami oleh XRP ya teman-teman, di mana dia menuduh nih sekarang SEC Binance melakukan perbuatan pelanggaran yang melakukan initial coin offering atau ICO pada tahun 2017 ya teman-teman. Dengan dugaan ini, SEC akhirnya menyelidiki Binance untuk memastikan apakah ICO BNB ini terdaftar pada regulator tersebut. Nah, kemudian kalau kita baca juga di sini ya bahwa sebelumnya SEC juga menuduh XRP ya mengumpulkan lebih sekitar 1,3 miliar US dollar yang melalui penawaran sekuritas aset mereka secara ilegal, dan berlanjut ke pengadilan hingga 2 tahun belum juga selesai kasusnya XRP. Nah, efek dari kasus SC ini membuat XRP harganya jadi hancur ya teman-teman ya, sampai 85%. Makanya kenapa mereka kita lihat nih di sini sentimennya sangat buruk ya di BNB ya, di mana serangan terhadap BNB tidak hanya dilakukan oleh SEC, tetapi juga Reuters ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini, Reuters itu melaporkan exchange Binance dipakai untuk mencuci uang ya sebanyak 33 triliun sepanjang 2017 sampai 2021 ya teman-teman. Melihat tuduhan tersebut, juru bicara Binance ya membantah melalui laporannya bahwa kepada Forbes bahwa informasi Reuters adalah salah satu tidak terverifikasi ya teman-teman. Jadi Reuters juga ikut campur. Makanya kalau kita lihat secara teknikal ya teman-teman ya, BNB ya apakah turun, memang tidak ya teman-teman ya. Di tanggal 6 Juni dia sempat turun memang sampai dia 271 dolar ya. Kemudian di hari ini 8 Juni dia naik lagi. Jadi efeknya juga sedikit ya teman-teman ya, nggak seperti XRP yang sampai 85% atau Luna yang diisukan FED dapat sampai hancur seperti ini. Nah, karena punya nama baik ya, Binance ini punya nama baik ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat secara teknikal Bitcoin tuh hari ini seperti apa sih ya teman-teman ya. Nah, kalau Bitcoin ini kita bisa lihat bahwa di tanggal 8 Juni dia kemarin dia sempat sinyal sell ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang main future sempat udah sell, habis itu pasang lagi buy ya, itu sempat untung. Saya juga kemarin sempat pasang buy di sekitar 29.000 dan sempat naik lagi, dan saya udah TP dan sekarang pasang short lagi. Nah, bolak-balik ya teman-teman ya. Dan di sini memang kayak ingus ya, naik turun ya. Jadi kalau teman-teman tidak paham teknikal, mendingan jangan main future. Karena apa? Resiko sangat tinggi, apalagi teman-teman yang tidak dipantau atau dengan stop loss ketat, itu hati-hati teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di secara time frame 30 menit ya, kalau saya biasa lihat di 30 menit, memang dulu dia sempat tembus di 31.400 ya, akhirnya turun lagi ya, ke reject lagi. Nah, di sekarang dia kalau untuk sinyal 30 menit dia ada sinyal buy ya, karena ya di video-video saya sebelumnya untuk Bitcoin kalau belum tembus di 32.500 belum dikatakan mulai channel uptrend teman-teman, ini masih downtrend sideways teman-teman. Jadi di sini memang kita ya pasangnya cepet lah, short atau long ya teman-teman ya, harus benar-benar ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalau di 30 menit time frame memang pasangnya buy ya atau long ya. Nah, tapi kembali lagi TP-nya seberapa? Ya TP-nya sebelum ya 31.000. Kalau biasa saya cepet TP-nya gitu loh teman-teman. Ya, kalau kita lihat memang secara 4 hours gimana? Nah, secara 4 hours-nya memang resisten terkuatnya dia next nih 31.500. Kalau dia tembus baru next ke 32.000. Tapi supportnya dia sekarang di 29.474 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang main spot ya teman-teman bisa cicil lagi di sekitar area ini ya teman-teman.
bisa take profit. Kalau memang mainnya fast ya teman-teman bisa take profit cepat ya. Oke, nah hari ini saya mau update tentang salah satu token yang pernah saya bahas, yaitu FRZ Solar System ya teman-teman ya. Kalau lihat di video saya sebelumnya di atas ini ya, saya udah pernah update di sekitar 18 Maret FR Solar System. Nah, saya tidak bahas detail, tapi saya bahas kenapa saya juga beli ya. Nah, di sini bukan ajakan beli atau jual ya teman-teman ya. Saya juga ada update di Twitter saya, bahwa saya ada update bahwa saya beli juga ya. Salah satu koin saya, yaitu selain, nah teman-teman bisa lihat, Bob Coin, Baby Doge, Bitprice, FR Solar System ya. Di sini bukan ajakan beli dan jual ya teman-teman, nanti bisa riset lagi. Ini adalah 4 koin terbesar saya. Karena saya beli yang dulunya saya FR Solar System itu sebagai scalping. Nah, saya beli lagi di harga bawah lagi teman-teman ya. Jadi kembali lagi ini saya buat trading. Saya bukan buat investasi. Saya karena lihat progresnya developer itu mengerjakan sesuai dengan roadmap atau tidak. Dan kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya, dan di sini ikutin roadmap-nya ya, memang di sini kan dia bergerak dengan sistemnya solar system ya teman-teman ya, solar tata surya. Nah, kalau kita lihat dari roadmap-nya ya, memang di sini sudah dia fase Q3 2022 dia sudah selesai teman-teman ya. Jadi memang di sini saya lihat ini memang bagus ya, dan dia juga memang developernya mengerjakan dengan projectnya. Mau bagaimanapun Bitcoin, mau bagaimanapun tetap dia mengerjakan proyek, dan akhirnya kenapa memang secara cat ya teman-teman juga bisa lihat ini juga bagus ya teman-teman ya. Dan saya juga mau update bahwa di sini dia juga teman-teman bisa buy di selain di PancakeSwap, di LG Bank, dia ada di IndoX, Hotbit ya teman-teman, dan dia juga akan listing di Bitmart ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di Twitternya, teman-teman bisa update di FX tokennya, dia sudah ada 37.000 ya followers ya di Februari 2022 dengan 213 tweet ya. Jadi cukup rajin ya developer ini tweet, dan dia di 15 jam terakhir dia juga top 5 daily gainer ya di LG Bank ya teman-teman ya. Jadi dia termasuk top, dan dia juga teman-teman bisa baca juga dia juga yang saya bilang akan listing di Bitmart ya teman-teman ya di 15 Juni 2022 ya. Jadi dia juga jadi termasuk bagus lah kalau saya lihat proyeknya seperti ini. Makanya kenapa saya ada buy salah satunya FS token ini. Dan kalau kita lihat dari chartnya langsung ya teman-teman ya, karena sebuah token bagus dilihat dari chartnya. Kalau chartnya tidak bagus ya ngapain kita beli ya teman-teman, atau buat trading, atau teman-teman bisa buat jangka panjang. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini chartnya. Oke. Nah, di sini dia market cap-nya 4,6 juta ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini saya paling sederhana, paling gampang, paling dengan menggunakan indikator Bollinger Band ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya juga ada buy, kemarin saya bilang ada buy sekitar di tanggal 5 sama tanggal 6 ya saya buy ya. Jadi memang sekitar area udah bawah ya. Jadi saya udah beli di time frame-nya day ya teman-teman. Jadi di angka sekitar 0,0-nya 71994 ya, sekarang naik sekitar puluhan persen ya. Jadi lumayan lah ya buat di saat seperti ini tetap dapat cuan ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang supply demand-nya bagus ya teman-teman ya. Banyak yang buy, banyak sell ya. Jadi memang aktif ya. Karena memang lihat projectnya juga bagus sekali ya. Jadi memang banyak holders yang juga masuk ya teman-teman ya. Karena percuma kalau kita beli yang dimana developer tidak aktif, kemudian dia tidak update programnya, tidak update projectnya, kemudian chartnya juga tidak bagus ya, sayang banget ya. Apalagi kan di sini juga dia launching baru 23 Februari 2022 ya, baru sekitar 3 bulan dia memang sempat ngepam ya, naik ya, sempat koreksi, tapi koreksinya teman-teman tidak sampai ke dasar laut ya teman-teman ya. Jadi nggak sampai ke market cap-nya yang sampai puluhan ribu lagi. Jadi dia sebenarnya market cap di sini 4,6 juta yang masih normal ya. Karena memang saya bilang kalau dia sekitar token micin 5 sampai 15 lah. Kalau dia bisa bertahan di atas antara range 5 sampai 15 dan next terusnya dia akan bagus ya teman-teman. Tapi kalau dia sampai cuma jutaan, 1 juta atau di bawah 1 juta, udah indikasi soft rug atau bisa scam, atau lama-lama ya kembali lagi kalau developernya banyak yang nyerah ya. Karena beberapa token yang memang akhirnya nyerah developernya ya dengan alasan dihack lah, dengan alasan BTC-nya juga lagi drop lah, dan banyak alasan ya. Jadi teman-teman harus memilih project-project mana yang memang bisa buat long term atau hanya untuk hit and run. Kalau saya lihat seperti ini, token seperti ini ya kembali lagi kita TP. Kalau kita udah TP modal boleh. Kalau kita mau TP semuanya ya udah setelah TP semuanya jangan balik lagi ke token ini, karena
kalau kita beli lagi kita nyangkut. Karena ini kalau saya beli area-area memang dasar teman-teman ya. Beli saat rendah, jual saat tinggi ya. Jangan sampai teman-teman beli harga tinggi, jualnya harga rendah ya. Jadi teman-teman juga secara teknikal memang tidak bisa dianalisa secara 100%, tetapi paling gampangnya kalau token seperti kayak gini ya, kalau kita lihat dia projectnya bagus, developer kerjaan sesuai roadmap ya, teman-teman bisa buy, nyicil kalau misalkan buat jangka panjang kalau teman-teman yang holders ya. Nah, kemudian holdersnya ada berapa? Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya di 18 Maret holdersnya baru 7.900 di 18 Maret. Sekarang holdersnya adalah 18.700 ya. Kenaikannya 2 kali lipat ya dari sejak saya posting 18 Maret video saya ya tentang FRS token ini ya teman-teman. Jadi memang penambahannya cukup banyak dan dia juga sudah burn di 18% ya. Jadi memang di sini saya lihat ya cukup oke lah ya kalau buat ya kalau teman-teman scalping ya silakan, kalau teman-teman buat holder juga silakan, karena yang namanya market kita tidak pernah salahkan ya teman-teman ya. Market selalu benar, yang kita bisa adaptasi adalah bagaimana kita mengatasi market seperti ini, di saat bear seperti apa, di saat bull seperti apa. Jangan terlalu greedy ya, TP secukupnya. Kalau sudah TP jangan balik lagi kalau kita lihat harga sudah terlalu tinggi ya. Itu aja ya teman-teman yang saya mau bagikan tentang update BNB, Bitcoin sama FRS Solar System ini. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen ya. Oke, salam sehat, salam profit. See you at the top. Bye.